Marbun yang mewakili tadi. Karena Twitter. Nah, kemarin aku dengan Pak Maji sama Pak Coki mau lapor ke abang, tapi abang aku udah sebelum Pak, itu makan siang kan? Gimana bang kalau Pak SBY balik lagi? Udah lah, nggak usah lah, kan abang bilang gitu kan? Ya, jadi nggak jadi gue baca bang. Nah, kenapa mereka mau coba itu? Gara-gara Twitter aku katanya bang, harus kan aku bang. Aku bilang aku minta maaf lah. Ini Najwa lucu nih Najwa. Jadi kemarin aku kirim, tapi hebat. 1-2 jam langsung yang love 1000 lebih. Gila loh. Ya, ini Najwa ya. Kemarin ini, sekarang udah 2000 lebih. Pak SBY dan Partai Demokrat, kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat. Bergabunglah dengan koalisi Pak Joko Widodo. Karena rumah sebelah bukan dunia kalian. Tidak ada kata-kata terlambat. Apa yang berdua, ayam abang tadi bilang, pernah kalian bicarakan di istana, pasti dipenuhi Pak Jokowi. Jadi mereka lihat ini nggak besul. Tadi aku dimarahin. Aku bilang kenapa bang? Betul yang abang bilang tadi semua. Jadi Pak, yang marahin siapa orang Pak Joni Allen Marbun. Kau bilang bisa. Nyatanya Inang itu tidak mau terima kami, maksudnya Bu Mega. Wah, ya, itu Bu Mega. Kalau aku mau dong, beda gitu. Dimarahin Pak toh. Tadi. Oh yeah, kembali lagi bersama dua bujang, ada Mario dan di catatan Najwa bersama Menko Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. dalam tema Utak-Atik 2019. Nah, wih seru nih bro Eds. Itu bro, kan tahun depan nih ada pemilu legislatif, Betul. Pemilu presiden 2019 kan? Dan kita sebagai anak muda tentunya harus menggunakan hak suara kita, tapi sebelumnya harus memahami apa yang terjadi cuy. Itu yang terjadi sekarang adalah dua bujang punya kuis dan hadiahnya 1 juta rupiah dipotong Oh aja. iya, pokoknya kamu harus tonton karena ini pastinya menginspirasi, wawasan juga, prediksi-prediksi dari keduanya terkait nanti pemilu presiden seperti apa dan juga legislatif. Ada 1 juta rupiah spesial buat kamu dipotong pajak. Caranya gimana bro Eds? Pakai Facebook akun kamu dan tag ke Facebook fanpage-nya Najwa Shihab dan juga Kopi Kapal Api. Betul, tapi sebelumnya biar semangat ngopi dulu. Selamat menyaksikan catatan Najwa Utak-Atik 2019. Yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau dibandingkan dengan 2014, lebih banyak dramanya tahun ini ya rasanya? Ya bisa, ya singkat ya. Jadi dramanya kalau di Pak Jokowi mungkin cuman 3 jam terus terjadi 4 jam terjadi perubahan yang cepat. Ya tapi saya kira sih bagus sih. Bagus Pak? Bagus. Dramanya bagus atau hasilnya bagus? Hasilnya bagus. Dramanya
itulah politik, dinamika politik ya. Apa yang terjadi sih Pak Luhut di menit-menit itu? Ya dari partai-partai pendukung Presiden Jokowi lebih menginginkan ya Pak Maruf Amin, Pak Kiai. Ya Presiden orangnya kan demokratis ya. Jadi beliau lihat Walaupun Pak Presiden maunya Pak Mahfud. ya karena memang dari hasil survei semua Pak Mahfud. Ya itu selama 6 bulan terakhir. Tapi kan juga harus mengakomodir juga maunya partai-partai pendukung. Sehingga tadi saya ketemu sebelum kemarin saya masih ketemu Presiden, kita reconcile lah cerita semua. Gitu. Apa bocorin dong Pak? Ya tadi itu ya sebenarnya at the end kita lihat bahwa ada bagusnya atau bukan ada bagusnya, memang bagus juga akhirnya dengan Pak Maruf Amin. Karena saya kira kita tidak bicara lagi sekarang menyangkut masalah perbedaan bicara soal konteks agama lagi, tidak ada bicara lagi itu. Kita bisa fokus sekarang kepada masalah ekonomi, masalah kualitas sumber daya manusia, yang selama ini kita kan banyak ketinggalan. Jadi tidak akan memecah bangsa ini lagi karena kita udah lihat pengalaman pilkada di Jakarta, pilkada di Sumatera Utara kan seperti terbelah itu kan. Tapi dengan begini menurut hemat saya tidak akan terjadi atau masih banyak berkurang lah. Jadi memang alasan utama karena menghindari politisasi agama. Enggak juga, ya mungkin ini takdirnya begini. Jadi kita berlihat, oh ternyata bagus gitu. Jadi Presiden tanya tadi Pak Luhut, gimana? Saya bilang bagus Pak. Tadi malam saya merenung sampai tadi pagi, saya duduk. Saya pikir enggak. Jadi mungkin Tuhan sudah kasih jalan begini supaya Indonesia ini lebih baik. Ya, tidak orang bicara perbedaan-perbedaan lagi. Yang kemudian sempat ramai muncul adalah Ahokers. Ahokers begitu Pak, menyebut mereka, wah Kiai Haji Ma'ruf Amin kan yang dulu memenjarakan Ahok. Iya, tadi pagi anak-anak Teman Ahok. Datang ke saya jelaskan sama Lia dan Singgih gitu. Oh, tadi mereka kecewa banget. Saya jelaskan enggak, ini bagus. Ya, Pak Mahfud bagus. Tapi kan kalau kita nggak dapat ini, kita lihat ini, ya kita mesti lihat apa yang kita bisa eksploitasi dari kebaikan yang dimiliki oleh Pak Maruf Amin. Dan dia tidak ancaman buat siapa-siapa. Dia kan tidak mungkin run presiden 2024. Ya, kalau insya Allah menang Pak Jokowi nanti di April, ya kan dia tidak ancaman. Dia pasti akan mengabdikan dirinya untuk membuat yang terbaik membantu Presiden Joko Widodo. Dan itulah tampaknya memang pertimbangan utama partai-partai. Karena tidak mau nanti ada orang yang bisa dengan mudah mendapatkan kesempatan jadi presiden. Ya, saya nggak bisa cerita itu. Saya kira hak mereka juga, dan sah-sah aja. One of the most powerful men in the country, kata Reuters. Oh, merasa kuat Pak? Saya nggak merasa lah, saya kan udah umur 70 tahun ya, enggak lah. Pak Maruf Amin 75 bisa cawapres. Saya, Najwa, dengan pengalaman saya dengan semua ini, satu kunci saya bilang, jangan kamu punya set up your expectation terlalu tinggi, nanti kamu sakit hati. Oh begitu? Ya, jadi you just do the best you can. Ya udah, itu aja. Jadi saya lihat-lihat. Jadi dalam politik tidak boleh terlalu berharap Pak? Ya jangan terlalu berharap, akhirnya nanti bisa sakit hati sendiri gitu loh. Pak Mahfud kira-kira sakit hati nggak ya Pak? Pak Mahfud orang baik. Saya mesti bilang he is a very good man. Dia dipanggil presiden, tadi presiden cerita sama saya. Pak Luhut, waduh, Pak Mahfud itu saya nggak kira juga sampai begitu gitu. Bilang, Bapak nggak usah khawatir mengenai saya. Saya enggak apa-apa Pak, saya tahu Bapak sulit membuat keputusan. Tapi saya kira keputusan Bapak itu keputusan yang terbaik. Can you imagine gitu? Anda bisa bayangin coba, Mahfud ngomong gitu. Terus Presiden bilang ya saya minta maaf Pak Mahfud gitu. Presiden meminta maaf? Oh iya, enggak usah Pak, saya enggak apa-apa gitu. Saya kan teman baik sama Pak Mahfud. Jadi saya pikir bagus Pak Maruf Amin juga baik, Pak Mahfud baik.